sukacitanya luar biasa untuk datang beribadah sama Tuhan. Adik-adik, ini hari yang khusus untuk kita bisa datang beribadah, kita bisa memuji Tuhan, kita bisa menyembah Tuhan, kita bisa diajar oleh firman Tuhan. Puji Tuhan, semuanya pasti sehat, semuanya pasti dipelihara oleh Tuhan. Dan saat ini waktunya kita mau datang bersyukur kepada Tuhan untuk segala kebaikan Tuhan. Buat adik-adik, buat papa mama, buat seluruh keluarga yang ada di rumah. Itu sebabnya adik-adik kalau datang beribadah sama Tuhan itu kita harus sungguh-sungguh. Kalau kita memuji Tuhan, kita memuji Tuhan dengan segenap hati. Kita menyembah Tuhan, kita juga menyembah dengan segenap hati. Dan biarlah hari ini kita memberikan yang terbaik buat Tuhan. Kita berikan juga tepuk tangan buat Tuhan. Kita berikan tepuk tangan yang paling meriah. Ayo di rumah adik-adik, berikan tepuk tangan dong yang terbaik buat Tuhan. Haleluya. Serukan haleluya. Dan sebelum kita datang kepada Tuhan, kita mau memuji Tuhan. Kita akan dipimpin doa oleh teman kita Ben untuk memulai ibadah ini. Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan kalau hari ini kami boleh beribadah kembali ya Tuhan di sekolah minggu ini. Tuhan, Kau berkati ya ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhir ya Tuhan. Kau berkati juga anak-anak yang beribadah di sekolah minggu ini ya Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Haleluya. Adik-adik yang siap memuji Tuhan, yuk kita bangkit berdiri. Katakan sama Tuhan, aku siap memuji Tuhan. Sambil dikepalkan tangannya ya, 1, 2 ya. Aku siap memuji Tuhan. Sekali lagi, aku siap memuji Tuhan. Haleluya. Kita tepuk tangan yang paling meriah dulu buat Tuhan. Sekali lagi, sama-sama katakan. Ku daki, 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 daki gunung yang tinggi. Ku turun, 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 turun lembah yang dalam. Ku melintasi padang rumput hijau membentang. Yesus besertaku. Ya, ku terbang, terbang, terbang. Ku selam, selam, kami mau menyelam dasar samudra. Ku dayung, 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 dayung perahu di sungai. Yesus besertaku. Di kanan kau ada, di kiri kau ada. Di mana lagi? Di atas dan di bawah kau ada. Di suka kau ada, di duka pun kau ada. Karena Engkau Yesusku. Sekali lagi. Ku daki, 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 daki gunung yang tinggi. Ku turun, 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 turun lembah yang dalam. Ku melintasi padang rumput hijau membentang. Yesus besertaku. Ku terbang, 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 terbang luar angkasa. Ku selam, 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 selam dasar samudra. Ku dayung, 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 dayung perahu di sungai. Yesus besertaku. Di kanan kau ada. Di mana? Di kiri kau ada. Wow. Di atas dan di bawah Yesus ada. Di suka kau ada, di duka pun kau ada. Engkau Yesusku. Lebih semangat lagi katakan. Ku daki, 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 yes. Gunung yang tinggi. Ku turun, 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 turun lembah yang dalam. Ku melintasi padang rumput hijau membentang. Yes. Yesus besertaku. Kita mau terbang. Ku terbang, 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 terbang luar angkasa. Selam, 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 selam dasar samudra. Ku dayung, 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 dayung perahu di sungai. Yesus besertaku. Di kanan kau ada.
Yesusku. Dia Yesus. Serukan. Amin. Dia Yesus ada dimanapun kita ada. Saat ini mau di rumah, mau di sekolah atau dimanapun Yesus ada. Karena Yesus itu adalah gembala kita. Amin. Amin. Itu saatnya kita mau datang kepada Tuhan. Ayo adik-adik, kita siapkan hati kita. Kita tenangkan hati kita. Kita mau datang menyembah Yesus. Adik-adik pasti rindu untuk mau datang menyembah Yesus. Itu sebabnya adik-adik ayo siapkan hati kita. Jangan mau diganggu oleh apapun. Jangan mau diganggu oleh teriakan apapun atau bunyi apapun di rumah. Tapi biarlah kita bawa hati kita. Kita mau sama-sama buka suara kita. Kita mau menyembah Tuhan Yesus. Bapak, kami bersama dengan adik-adik di rumah yang saat ini sedang menonton atau sedang beribadah lewat online. Kami mau sama-sama datang menghadap Tuhan. Di hadirat Tuhan, di dalam kemuliaan-Mu, di tempat di mana kami datang menyembah Tuhan. Di tempat di mana Engkau hadir, yaitu pujian, penyembahan kami. Di atas itulah Engkau bersemayam. Dan biarlah hari ini bersama-sama dengan adik-adik ini Tuhan, kami mau datang menyembah-Mu. Kami mau bawa hati kami buat Tuhan. Kami mau bawa suara kami buat Tuhan. Kami sembah Engkau. Kami tinggikan Engkau. Ayo adik-adik, bersyukur sama Tuhan, katakan kami bersyukur. Kami bersyukur buat segala yang Engkau lakukan. Kami bersyukur buat papa mama. Kami bersyukur buat adik dan kakak kami. Bersyukur buat sekolah kami, buat teman-teman kami, kami bersyukur. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Yesus kami sembah. Mari angkat suaramu adik-adik. Serukan haleluya. Sama-sama katakan. Hatiku mau menyembah-Mu. Jiwaku merindukan Yesus. Hanya Kau Tuhan dan Rajaku. Ku sembah Kau Allahku. Ku rindu melayani-Mu. Ku suka senangkan-Mu Yesus. Hanya Kau kuat dan harapku. Ku sembah Kau selamanya. Sama-sama adik-adik nyanyi. Ku sembah Kau
segenap hatiku dan kekuatanku. Ku rindu menyembahmu Yesus. Ku sembah Kau Yesus. Ku sembah Kau segenap hatiku dan kekuatanku. Ku rindu menyembahmu Yesus. Ini yang kami mau nyanyikan buat Tuhan. Hatiku mau menyembahmu, jiwaku merindukanmu. Jiwaku merindukan Yesus. Hanya Kau Tuhan dan Rajaku. Ku sembah Kau Allahku. Kami rindu melayani Tuhan. Lewat nyanyian kami suka menyenangkan Tuhan. Amin. Senangkanmu Yesus. Hanya Kau kuat dan harapku. Ku sembah Kau selamanya. Mari angkat tanganmu adik-adik. Ku sembah Kau Yesus. Ku sembah Kau segenap hatiku dan kekuatanku. Ku rindu menyembahmu Yesus. Ku sembah Kau Yesus. Ku sembah Kau segenap hatiku dan kekuatanku. Ku rindu menyembahmu Yesus. Ku sembah adik-adik, yuk kita sembah Tuhan. Amin. Yesus, ku sembah Kau segenap hatiku dan kekuatanku. Ku rindu lebih lagi nyanyikan ini kepada Tuhan. Ku sembah Kau ya Tuhan. Biarlah manis Kau dengar Tuhan penyembahan kami. Segenap hatiku dan kekuatanku. Kami rindu menyembahmu Yesus. Kami sembah, kami cinta. Yesus, ku sembah Kau segenap hatiku dan kekuatanku. Ku rindu menyembahmu Yesus. Ku sembah Kau Yesus. Ku sembah Kau segenap hatiku. Kekuatan kami Tuhan. Kekuatanku. Kami rindu menyembah Tuhan Yesus. Kami rindu menyembah Tuhan Yesus.
Mari buka suaramu adik-adik, katakan, ku sembah Kau, Yesus, ku sembah Kau, segenap hatiku dan kekuatanku. Ku rindu
Yesus Tuhan, Yesus yang menghibur hati, Yesus yang menguatkan, Yesus yang mengubahkan, Yesus yang kami sembah, Yesus yang tak pernah tinggalkan kami, Yesus yang menggendong kami, Yesus Engkau gembala kami, Yesus Tuhan. Biarlah kehadiran-Mu bisa dinikmati oleh anak-anak Tuhan. Biarlah kehadiran-Mu bisa dinikmati oleh adik-adik dimanapun saat ini berada. Sekalipun mungkin kami harus melewati setiap lembah. Mungkin kami harus dimarah. Mungkin kami harus mengalami duka cita. Tapi yang kami tahu kami punya Yesus. Gembala yang baik buat kami. Gembala yang setia buat kami. Gembala yang tahu isi hati kami. Gembala yang mau ada untuk kami. Gembala yang mau pegang tangan kami. Gembala yang mau menguatkan hati kami ketika kami lemah. Gembala yang mau menyembuhkan kami ketika kami sakit. Yesus, kami panggil Engkau. Kami panggil Engkau. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Yesus, Yesus, Kau gembala kami yang baik, Kau yang menghibur, Kau yang menguatkan.
sebab Engkau beserta kami Tuhan. Dan biarlah saat ini kami mau duduk manis, kami duduk diam, kami mau dengar-dengaran akan firman Tuhan. Kami mau diajar oleh firman Tuhan. Berkati Kak Oktav yang akan membagikan firman Tuhan. Yang itu akan mengubahkan kehidupan kami Tuhan. Urapi Kak Oktav, bahkan juga urapi kami di rumah kami masing-masing. Untuk kami menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Yesus kami siap mendengar firman Tuhan. Sama-sama katakan amin. Shalom adik-adik, ketemu lagi dengan Kak Oktav dalam ibadah sekolah minggu Gereja Bethel Indonesia Musi Palem Indah Rayon 15. Nah, tahun ini, tahun 2022 Kak Oktav ingatkan terus dikasih nama tahun paradigma yang baru. Apa sih paradigma? Cara berpikir, cara kita melihat sesuatu. Jadi ketika adik-adik melihat sesuatu harus direnungkan baik-baik, dipikirkan baik-baik sebelum kita mengambil keputusan supaya keputusan kita tidak salah. Ya, nah hari ini Kak Oktav mau cerita tentang sesuatu. Gambar apa ya? Ada yang tahu? Ya, ini gambar domba adik-adik. Nah hari ini firman Tuhannya berjudul Yesus Gembalaku yang baik. Adik-adik pernah dengar ya, bahkan kita sering menyanyikan lagu. Tadi sebelum firman Tuhan, nyanyi Tuhan adalah gembalaku, tak akan kekurangan aku. Nah kalau ada gembala, pasti ada domba. Jadi dua ini tidak bisa dipisahkan. Seorang gembala tidak bisa dikatakan gembala kalau dia tidak punya domba adik-adik. Nah gembala itu siapa? Firman Tuhan katakan gembala itu adalah Tuhan Yesus sendiri. Dia yang memimpin kita, ya, dia yang menyertai kita. Dan domba-domba itu adalah gambaran dari adik-adik, papa mama, kakak-kakak dan kita semua. Kita adalah domba-domba yang mengikuti Tuhan Yesus. Nah Alkitab berkata bahwa Tuhan itu gembala yang baik. Kalau ada gembala yang baik berarti ada gembala yang tidak baik. Tapi dengar baik adik-adik, percayalah ketika adik-adik percaya Yesus, ikut Tuhan Yesus, pasti adik-adik akan menerima segala sesuatu yang baik. Nah di dalam Yohanes 10 ayat 1 sampai 15 di situ diceritakan adik-adik tentang bagaimana seorang gembala. Kak Oktav mau kasih gambar, ada dua gambar adik-adik ya. Nah coba adik-adik lihat apa perbedaan kedua gambar ini. Kak mana gambarnya ya? Nah Kak Oktav akan tampilin. Ada gambar yang di atas, ada gambar yang di bawah. Ada nggak yang bisa nyebutin perbedaan kedua gambar ini? Ada banyak. Oh mungkin ada yang bilang Kak yang di atas itu hewan apa ya? Bebek boleh, itik boleh. Yang di bawah adalah domba. Jadi beda ya, yang atas bebek, yang bawah domba. Lalu apalagi bedanya? Mungkin ada yang bilang begini, Kak, yang di atas gembalanya kayaknya agak hitam. Mungkin kepanasan. Yang bawah ya agak terang kulitnya. Ada lagi nggak bedanya? Ada yang bilang begini, Kak, yang di atas di jalan raya, yang di bawah di padang rumput. Ya betul adik-adik. Tapi ada satu perbedaan yang mencolok sekali. Apa adik-adik? Posisi daripada gembalanya. Coba lihat. Yang di atas ada bapak-bapak. Dia disebut gembala itik atau bebek. Nah perhatikan dia berdiri di mana adik-adik? Ya betul. Dia berdirinya di belakang. Jadi dari belakang dia kasih begini. Ayo jalan-jalan. Nah dia arahkan. Tapi yang di bawah itu beda adik-adik. Gembala yang di bawah dia ada di depan. Jadi bedanya yang mencolok adalah yang atas gembala bebek, gembalanya di belakang. Yang di bawah gembalanya di depan adik-adik. Nah yang mana yang sesuai dengan firman Tuhan?
Firman Tuhan berkata, Yesus adalah gembala, dia berjalan di depan domba-dombanya. Nanti Kak Oktav terangkan, kenapa gembala yang baik dia berjalan di depan dombanya, bukan di belakang adik-adik. Nah, dalam Yohanes 10 ayat 4 berkata begini, jika semua dombanya telah dibawanya keluar, ya, jika semua dombanya telah dibawa keluar dari kandang, ia ini siapa? Gembala itu berjalan di depan mereka. Mereka itu siapa? Mereka itu adalah domba. Nah, itu ada yang lewat adik-adik. Tuhan Yesus sama domba-dombanya. Terus, dan domba-domba itu mengikuti dia, mengikuti gembala karena mereka mengenal suaranya. Makanya gembala yang di Alkitab, Tuhan Yesus, dia berjalan di depan, dombanya di belakang mengikuti. Karena apa? Dombanya mengenal suara dari gembalanya. Artinya adik-adik, kalau suara itu asing, suara itu tidak mereka kenal, maka domba-domba ini tidak akan ikut adik-adik. Nah, Kak Oktav akan kasih satu video pendek tentang bagaimana domba-domba itu rupanya bisa mengenali suara daripada gembalanya. Kalau ada orang yang asing, yang tidak mereka kenal, mereka nggak mau ikut adik-adik. Nah, kita lihat ya, nanti sesudah ini. Tapi Kak Oktav mau jelaskan dulu ini. Sebelum kita nonton video, Kak Oktav jelaskan, apa sih tugas seorang gembala menurut Alkitab? Nah, menurut Alkitab paling tidak ada 3 tugas daripada gembala. Yang pertama apa? Dia memberi makan. Ya, kasih makan rumput. Kalau di gambar ini ada yang ngasih roti, ada padahal makanan. Ya, dombanya sih mau, tapi sebenarnya makanan domba itu rumput. Kasih makan, kasih minum, dan tempat tinggal. Tempat tinggal itu apa? Kandang. Itu tugas gembala adik-adik. Nah, yang kedua, tugas gembala apa? Dia membersihkan hama yang ada pada domba itu. Rupanya bukan hanya tanaman yang ada hama adik-adik. Hama itu sesuatu yang merusak. Tapi ternyata domba itu juga ada hama. Biasanya kalau bulunya semakin tebal, maka di bulu-bulunya itu akan hidup kutu adik-adik. Nah, kutu ini merugikan karena apa? Kutu ini pasti akan membuat gatal. Dan yang kedua, kutu ini akan menghisap darah daripada domba itu adik-adik. Makanya setiap musim panas tiba, maka gembala akan melakukan apa? Dia akan memotong bulu dombanya, sambil dipotong, sambil dibersihkan kutu-kutunya. Nanti pada waktu musim dingin, menjelang musim dingin, bulunya tumbuh lagi, tebal lagi, sehingga pada waktu musim dingin domba itu tidak kedinginan. Nah, nanti bulu dombanya sesudah digunting bisa dimanfaatkan, dibuat jadi benang wol, akhirnya jadi kain wol adik-adik. Tapi gembala juga biasanya mereka ambil minyak adik-adik, minyak zaitun atau seperti kita ini minyak urapan, lalu dioleskan di tubuh daripada domba-domba itu supaya kutunya keluar, supaya dombanya tetap sehat. Nah, yang ketiga, tugas daripada seorang gembala itu apa? Menjaga domba-dombanya dari hewan pemangsa. Apa hewan pemangsa? Misalnya serigala, harimau, singa yang akan memakan domba itu. Makanya gembala ketika berjalan di depan, maka gembala itu yang akan pertama kali ya bertemu dengan musuh adik-adik. Makanya kita bersyukur Tuhan itu jadi gembala di depan. Karena apa? Kalau ada musuh, maka yang ketemu bukan dombanya dulu, tapi adalah gembalanya adik-adik. Nah, itu tugas daripada gembala. Demikian juga Tuhan sebagai gembala kita adik-adik. Nah, Tuhan janji kalau Dia jadi gembala kita, seperti Daud berkata dalam Mazmur 23, tadi kita sudah nyanyi. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Kekurangan apa? Kita tidak pernah kekurangan makan, kita tidak pernah kekurangan minum, kita tidak pernah kekurangan pemeliharaan daripada Tuhan.
Dia bawa dombanya apa? Ke padang rumput yang hijau, ke air yang tenang, di mana domba itu bisa istirahat, dan ketika malam domba itu dimasukkan dalam kandang. Tuhan berjanji, kalau dia jadi gembala kita, dia akan pelihara hidup adik-adik, hidup papa mama, dan hidup kita semua. Yang percaya dan mengerti, katakan amin. Nah yang kedua adik-adik, kalau kita jadikan Tuhan sebagai gembala, maka Tuhan juga akan merawat kita. Dia akan merawat hati kita, hidup kita. Dari apa? Dari hama yang bisa merusak. Kadangkala ada banyak hal yang bisa merusak hidup kita. Ya, hama, mungkin pergaulan, ya, mungkin juga kepahitan, sakit hati, dengki. Nah, ketika kita datang sama Tuhan, ketika tadi kita memuji menyembah Tuhan, maka Tuhan sendiri, Roh Kudus akan memulihkan hidup kita, akan menyegarkan hidup kita, akan menyembuhkan hati kita, sehingga hati kita, hidup kita tetap sehat. Ya, nah yang ketiga, kalau kita jadikan Tuhan sebagai gembala kita, maka Tuhan akan menjaga kita. Dia akan selamatkan kita. Bukan hanya nanti pada waktu kita dipanggil, kita diselamatkan tinggal di surga. Tapi selama kita tinggal di dunia ini, Tuhan juga akan lindungi kita. Makanya adik-adik kita perlu berdoa. Tuhan beri aku orang-orang, beri aku teman-teman yang tepat. Yang bisa menopang, yang bisa mengangkat aku, yang bisa menasehati aku, yang bisa membuat aku naik. Semakin mencintai Tuhan. Dan Tuhan aku minta, Tuhan jauhkan aku dari orang-orang yang bisa merusak hidupku, yang bisa menghancurkan aku. Kita berdoa begitu adik-adik. Dan percaya waktu kita berdoa, maka Tuhan akan membentengi kita. Dia akan utus malaikatnya untuk menjaga kita dari orang-orang yang akan berniat jahat kepada kita. Itu tugas gembala. Nah, lalu nanti Kak Oktav jelaskan apa sih tugas kita. Nah, adik-adik, tadi tugas gembala, sekarang dombanya tanya, tugas kami apa ya, kewajiban kami apa ya sebagai seorang atau sebagai seekor domba. Kalau kita sebagai dombanya Tuhan, kita bertanya, Tuhan apa yang harus aku kerjakan? Nah adik-adik yang pertama, ada tiga ya, ada tiga. Yang pertama harus percaya. Adik-adik, kenapa domba-domba tadi itu kok ikut di belakang gembalanya? Karena pasti domba itu percaya kalau gembalanya tidak akan pernah menghancurkan hidupnya. Tidak akan membawa ke tempat yang tidak baik. Mazmur 23 katakan, Tuhan gembalaku, dia akan membaringkan aku di rumput yang hijau, di air yang tenang, dia menyegarkan jiwaku. Artinya apa? Domba percaya, Daud percaya, dan kita juga harus percaya kalau kita jadikan Tuhan sebagai gembala kita akan dipelihara oleh Tuhan. Dalam Yohanes 10 ayat 4b dikatakan, ia berjalan di depan mereka dan domba-domba itu mengikuti dia karena mengenal suaranya. Mengenal suaranya. Domba-domba percaya. Kita juga harus percaya kepada Tuhan Yesus. Amin. Kalau kita percaya, Tuhan akan jaga kita, Tuhan akan selamatkan kita. Alkitab berkata, di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang olehnya kita diselamatkan. Hanya nama Tuhan Yesus. Ketika adik-adik, papa mama percaya dengan hati, mengaku dengan mulut bahwa Yesus adalah Tuhan, maka kita diselamatkan. Kita memiliki sorga yang percaya dan mengerti, katakan amin. Tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Nah, kita lihat videonya. Yang Kak Oktav janjikan bahwa domba itu mengenal suara daripada gembalanya adik-adik. Yuk kita akan lihat. Nah ini peternakan domba. Suatu saat kedatangan turis-turis adik-adik. Lalu turis ini mencoba untuk memanggil domba-domba itu. Tapi nggak berhasil. Lalu orang yang kedua. Dia berusaha memanggil dengan caranya. Coba lihat, bergerak gak dombanya? Enggak. Lalu orang yang ketiga. Coba lagi dia.
orang yang berbeda. Gak berhasil. Sekarang gembalanya. Lihat adik-adik. Ya, gak tahu bahasanya apa. Tapi ini pasti tiap hari dia katakan kepada dombanya. Lihat, adik-adik lihat dombanya. Oh, lihat. Domba-dombanya mendekat adik-adik kepada gembala itu. Wow, luar biasa mereka bilang. Was that cool or what? You will never have the same again. Nah adik-adik, apa yang kita bisa pelajari dari video ini? Dengar baik. Domba-domba itu percaya, itu suara gembalaku. Kenapa? Karena tiap hari dia dengar. Nah adik-adik, kita juga sebagai domba harus tiap hari dengar suara Tuhan. Ya, makanya kita harus ibadah, dengar firman, baca firman, dengar lagu-lagu, pujian tentang Tuhan, tentang kebaikan Tuhan. Maka kalau kita sering mendengar suara daripada Tuhan, kita tidak akan pernah kesasar. Amin. Dan suara-suara yang tidak kenal, kita tidak akan ikuti adik-adik. Kuncinya yang pertama apa? Percaya. Nah yang kedua, tugas kita harus mengikut gembala itu, mengikut Yesus. Seperti gambar ini adik-adik, domba-domba itu mengikut dari belakang gembala, yaitu Tuhan Yesus. Kemana Tuhan Yesus pergi, domba itu ikut. Kalau gembala itu ke kanan, dombanya ikut ke kanan. Kalau gembalanya ke kiri, dombanya ke kiri. Yohanes 10 ayat 4 sekali lagi Kak Okta bacakan. Jika semua dombanya telah dibawanya keluar, ia berjalan di depan mereka dan domba-domba itu mengikuti dia. Jadi adik-adik, tugas kita sebagai domba adalah apa? Mengikut Yesus. Ya, mengikut. Bukan hanya jadi pengagum. Ya, tapi harus jadi pengikut, jadi murid. Nah, adik-adik, ada satu kata-kata begini. Jika engkau ingin menjadi seorang pemimpin, adik-adik, bukankah kalian nanti akan jadi seorang pemimpin ya? Pemimpin di mana, Kak? Nanti kalau kalian besar, kalian sudah bekerja, udah selesai kuliah, menikah, kalian jadi seorang pemimpin, jadi kepala keluarga. Kalau seorang ibu, dia jadi ibu rumah tangga, itu juga kepala. Di sekolah kalian bisa jadi pemimpin. Jadi orang-orang yang dianggap bisa memimpin teman-temannya. Nanti waktu kalian bekerja, kalian juga akan jadi seorang pemimpin. Nah, untuk bisa jadi seorang pemimpin yang baik, maka langkah pertama yang harus kita lakukan apa? Harus menjadi pengikut yang baik. Amin. Kalau adik-adik suka mengikut Tuhan, maka adik-adik akan menjadi sama seperti Tuhan. Ya, menjadi seorang gembala, seorang pemimpin yang dipercaya. Amin. Nah, namun pastikan bahwa engkau mengikuti pemimpin yang benar, sebab ada pemimpin yang tidak benar. Ya, ada yang mengaku juru selamat, tapi nggak bisa menyelamatkan dirinya. Tapi Tuhan berkata, percayalah kepadaku, maka engkau dan seisi rumahmu akan diselamatkan. Adik-adik, Kak Okta berdoa supaya suatu saat kelak adik-adik akan jadi seorang pemimpin. Sekali lagi, engkau bisa jadi pemimpin yang baik kalau engkau jadi pengikut yang baik. Ikutlah Tuhan sampai kapanpun, sampai nanti engkau dipanggil Tuhan. Ikut Tuhan supaya apa yang ada di dalam Tuhan ada juga dalam hidupmu. Amin. Nah, yang ketiga, yang terakhir, apa yang harus kita kerjakan sebagai domba? Biarkan Tuhan memimpin hidupmu. Amin. Biarkan Tuhan memimpin hidupmu. Di dalam Mazmur 23 ayat ketiga berkata begini, Ia menuntun aku di jalan yang benar. Tadi waktu kita nyanyi lagu yang terakhir, WL sama singernya nyanyi.
Ia menuntunku ke jalan yang benar. Tapi sebenarnya Kak Oktav koreksi ya. Sedikit, ya enggak salah tapi sedikit. Yang lebih tepat tuh ini. Di dalam Mazmur dikatakan, ia menuntun aku di jalan yang benar. Bukan ke jalan yang benar. Kalau ke jalan yang benar artinya apa? Belum nyampe-nyampe. Ke jalan. Berarti jalan kita sekarang enggak benar. Tapi kalau di jalan yang benar, apa? Ketika kita percaya Yesus, hidup kita dibenarkan di jalan yang benar. Dia memimpin adik-adik. Nah, adik-adik ingat, Kak Oktav juga ingat waktu Kak Oktav kecil, waktu mau belajar berjalan, kalau adik-adik di rumah juga punya adik yang masih kecil di bawah 1 tahun, biasanya mendekati 1 tahun, maka adik kecil ini akan mulai belajar berjalan. Nah lihat, dia tidak berjalan sendiri. Ada 2 tangan di belakangnya yang menopang dia supaya anak ini tidak jatuh, tidak terpleset, tidak bahaya. Jadi dia perlu dipegang, dituntun oleh papa atau oleh mama atau oleh mbak suster. Nah ketika adik-adik ini semakin besar, lihat gambar di sebelahnya lagi ada 2 orang anak yang dituntun ibunya. Di mana mereka? Mereka lagi berjalan di satu jalan raya. Kenapa dipegang? Supaya anaknya tidak terlepas dan tidak jalan sendiri. Sebab kalau anak ini jalan sendiri bisa bahaya. Mungkin bisa diserempet mobil, bisa serempet motor, bisa jatuh dan sebagainya. Makanya ibunya pegang kedua tangannya. Coba kalau anak ini nggak mau dituntun. Kalau adik bayi ini nggak mau dituntun, pasti dia akan jatuh. Luka adik-adik. Demikian juga dengan kita. Kalau kita tidak mau dipimpin sama Tuhan, maka hidup kita akan ada dalam bahaya. Amin. Iblis akan mengintai kita setiap waktu. Dia akan berusaha menjatuhkan kita, merebut kita dari Tuhan. Makanya Kak Oktav pesan, jangan pernah tinggalkan Tuhan. Amin. Setiap waktu biarkan Tuhan memimpin kita. Kenapa kita ibadah? Waktu kita ibadah kita mau berkata, Tuhan pimpin aku, sertai aku. Adik-adik, dengan apa? Lalu waktu kita besar, mungkin kita nggak digandeng lagi sama papa, sama mama. Tapi mereka masih bisa menuntun kita dengan cara apa? Mereka kasih nasihat, kasih wejangan, adik-adik. Mungkin kadang-kadang kita pikir, mama ini cerewet, papa ini marah terus. Enggak adik-adik, papa mama bukan cerewet, bukan marah. Mereka hanya menasehati kita. Kalau mereka melarang kita, pasti ada satu nasihat di situ. Dan pasti di balik nasihat itu, papa mama dalam hatinya, dia mau menjaga adik-adik supaya adik-adik tidak jatuh. Gak jatuh dalam pergaulan yang tidak baik. Tidak ketemu dengan orang-orang yang nakal, yang bisa membuat adik-adik jadi anak yang nakal. Adik-adik dalam bahaya, papa mama akan terus, dia sertai kita, dia doakan kita. Bahkan Alkitab juga berkata, sampai hari ini Tuhan duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Dia berdoa buat kita. Dia berdoa buat adik-adik. Buat Kak Oktav juga. Nah papa mama pasti juga di rumah. Dia suka berdoa buat adik-adik. Dia beri nasihat. Ya, jadi adik-adik kalau dinasihati papa mama, dengarkan baik-baik. Jangan marah dulu, cerewet. Jangan adik-adik. Nah yang terakhir, sebelum Kak Oktav tutup, begini, Kak Oktav kasih tahu. Suatu ketika ada cerita begini adik-adik. Ada seorang anak, dia ini lagi tidur. Waktu tidur adik-adik, dia ini mimpi. Tapi mimpinya baik adik-adik. Dia bermimpi, dia tuh lagi berjalan di tepi pantai. Dan berjalannya sama Tuhan Yesus adik-adik. Wow, luar biasa ya. Mimpinya bagus, bukan mimpi dikejar anjing. Enggak, dia mimpi berjalan sama Tuhan Yesus di tepi pantai. Nah adik-adik lihat di situ ada 2 tapak kaki. Jadi yang sebelah kanan tapak kaki dia, yang di sebelah kiri itu ada tapak kaki Tuhan Yesus. Pasti senang ya adik-adik. Wow, dalam mimpinya dia senyum, dia digandeng oleh Tuhan, dia senang. Tuhan, berjalanlah terus bersama aku. Cuaca di pantai tenang, airnya tenang, anginnya bertiup sepoi-sepoi. Wah dia senang sekali jalan. Tapi adik-adik gak lama kemudian dia melihat cuacanya berubah. Angin kencang, ombak yang tadinya gak ada sekarang jadi tinggi. Ya, gelap,
Anginnya bertiup kencang. Pokoknya aduh mengerikan gitu gelap. Lalu tiba-tiba adik-adik dalam mimpinya, ya tadinya kan dia berjalan sama Tuhan ya. Makanya ada 2 tapak kaki di situ. Waktu sedang angin kencang, tiba-tiba adik-adik dalam mimpinya dia melihat tapak kakinya nggak lagi 2 pasang, tapi cuman 1 sepasang. Lalu dia tanya adik-adik, Tuhan itu tapak kaki siapa? Kok Tuhan gak ada? Tuhan tinggalin aku ya? Tuhan gak sayang sama aku ya? Kok aku dibiarkan jalan sendiri? Aku takut Tuhan, gelap, angin besar, gelombang tinggi. Sepertinya masalah adik-adik. Sering kan adik-adik kita mengalami masalah. Mungkin masalah macam-macam lah. Mungkin ditinggalkan papa mama dan sebagainya adik-adik. Lalu kita berkata Tuhan gak adil, Tuhan kok tinggalin aku gitu. Tapi Tuhan gak marah adik-adik. Tuhan berkata, itu bukan tapak kakimu nak. Lalu tapak kaki siapa? Itu tapak kaki aku. Lalu anak ini tanya lagi, Tuhan kalau itu tapak kakimu, aku di mana? Kok aku ditinggalin? Tuhan dengan senyum, Tuhan berkata begini adik-adik, dengar baik. Tuhan berkata, nah itu tapak kakiku. Kenapa engkau gak ada? Karena sekarang engkau ada di gendong. Aku gendong kamu. Aku dukung kamu di belakang. Sehingga yang nampak di pasir hanya jejak kakiku. Aku tahu engkau gak bisa. Aku tahu engkau gak mampu. Aku tahu engkau takut. Aku tahu engkau khawatir. Makanya aku gendong kamu. Alkitab juga berkata bahwa Tuhan pernah berkata, sampai putih rambutmu aku akan menggendong kamu. Ada ayat lain firman Tuhan juga berkata, sekali-kali aku tidak akan pernah membiarkan kamu dan sekali-kali aku tidak akan pernah meninggalkan kamu. Itulah Tuhan kita, itulah gembala yang baik. Sekarang tugas kita, ayo biarkan hidup kita dipimpin sama Tuhan. Serahkan hati kita, serahkan hidup kita. Mulai dari kecil ini kita berdoa sama Tuhan, Tuhan pimpin aku, sertai aku. Sampai nanti aku berjumpa dengan Tuhan. Kau tak kasih tahu kalau engkau berjalan sama Tuhan, engkau akan aman. Yang mengerti percaya katakan amin. Yuk kau tak undang bangkit berdiri. Adik-adik bangkit berdiri, papa mama siapapun. Ayo bangkit berdiri. Kau tahu cuma pesan, jadikan Tuhan gembala dalam hidupmu. Jadikan Tuhan pemimpin dalam hidupmu. Dan jadilah domba-domba yang terus ikut Tuhan sampai engkau besar nanti. Bahkan sampai selama-lamanya. Engkau tidak akan pernah tersesat. Engkau tidak akan pernah ditinggalkan sendiri. Engkau tidak akan pernah kelaparan. Engkau tidak akan pernah kekurangan kasih. Kalau engkau terus bersama-sama dengan Tuhan. Mari bangkit berdiri adik-adik. Angkat tanganmu kepada Tuhan. Tuhan aku berdoa. Kami mau Tuhan. Kami mau. Kami percaya kepada Tuhan. Kami mau taruh hati kami. Kami taruh hidup kami ke dalam tangan-Mu. Kami minta ya Tuhan terus sertai kami. Roh Kudus pegang tangan kami. Jangan tinggalkan kami Tuhan. Kami tahu kami tidak bisa sendiri tanpa Tuhan. Kami butuh Tuhan dalam hidup kami. Sejak kami kecil, kami butuh Tuhan. Jangan lepaskan tangan kami Tuhan. Naikkan lagu ini sama-sama. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, katakan pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan, Kaulah harapan
angkat tanganmu, adik-adik, papa, mama. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam. Adik-adik sendiri naikkan bersama singa. Ini doa kami Tuhan. Ini seruan kami. Ini doa kami. Kami mau katakan bahwa Engkaulah pertolongan kami. Engkaulah kekuatan kami ya Tuhan. Angkat wajahmu kepada Tuhan. Katakan kepada Dia. Dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Katakan kaulah harapan. Mari kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Yuk buka kedua tangan adik-adik. Bapa dalam nama Yesus, terima kasih. Engkau berikan Roh Kudus-Mu untuk menolong kami, menuntun kami. Tuhan, kami berdoa, biarlah Engkau tuntun kami terus. Setiap saat, setiap hari. Beri kami nasihat-Mu, beri kami firman-Mu. Tuhan, karena kami tahu firman-Mu itulah yang menuntun kami. Sebagai obor yang menerangi jalan kami, menerangi langkah kami Tuhan, sehingga kami tidak akan kesasar. Kami percaya Tuhan tidak akan pernah tinggalkan kami. Bahkan ketika kami dalam masalah, ketika kami tidak bisa apa-apa, Tuhan Engkau yang menggendong kami. Engkau yang menggendong kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Kami mau terus mencintai. Kami akan terus mengasihi Engkau seumur hidup kami Tuhan. Kami tidak akan pernah tinggalkan Tuhan. Tuhan, kami berdoa, berkati papa mama. Berkati papa mama. Tuhan, berkati, beri mereka sehat, umur panjang. Untuk mereka juga bisa terus Tuhan menasehati kami, menjaga kami, menyekolahkan kami. Tuhan, terima kasih Bapak untuk Mbak Suster yang merawat kami. Terima kasih untuk kakak-kakak sekolah minggu yang juga terus Tuhan membawa kami untuk mengenal Tuhan, untuk terus mencintai Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami juga mengucap syukur untuk sekolah, untuk kelas yang baru, untuk guru-guru, untuk teman-teman yang baru. Diberkati mereka semua. Terus Tuhan beri orang-orang yang tepat dalam hidup kami. Dan Tuhan singkirkan dari orang-orang yang bisa menjatuhkan kami. Yang bahkan yang menjauhkan kami dari Tuhan. Tuhan singkirkan itu. Terima kasih Bapa. Terima kasih untuk setiap pujian penyembahan yang memberkati hidup kami. Berkati semua kakak-kakak yang melayani pada pagi hari ini. Diberkati mereka semua Tuhan. Dan sebentar kami akan berpisah. Kami akan menerima berkat daripada Tuhan. Mari angkat kedua tangan adik-adik, papa mama. Papa mama, Mbak Suster, kakak-kakak dan semua adik-adik. Terimalah berkat yang berlimpah-limpah daripada Allah Bapa. Kasih Tuhan Yesus dan penyertaan Roh Kudus menyertai engkau. Mulai pagi ini sampai Tuhan datang menjemput kita, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya dan diberkati Tuhan katakan sama-sama. Amin, amin. Selamat siang adik-adik. Sampai ketemu minggu depan. Tuhan memberkati. Dadah. Halo adik-adik, sekarang kita memasuki era Pentakosta ketiga. Pentakosta ketiga artinya pencurahan Roh Kudus
yang terdahsyat di zaman now. Pentakosta ketiga artinya penuaian yang terbesar dan terakhir. Pentakosta ketiga artinya bangkitnya generasi Yeremia, penuh dengan Roh Kudus, cinta Tuhan, tidak kompromi dengan dosa, dan siap memenangkan banyak jiwa. Pentakosta ketiga artinya dari Indonesia ke bangsa-bangsa, dari timur ke barat sampai kembali lagi ke Yerusalem. Pentakosta ketiga artinya kuasa untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, jangan lupa ya, sekarang kita berada di era Pentakosta ketiga. Sampai jumpa.